Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misha Kalila dari kelas 11 MIPA 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peran I.R. Soekarno dalam proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit biodata tentang I.R. Soekarno. Soekarno lahir dengan nama Kusno yang diberikan oleh orang tuanya. Akan tetapi karena ia sering sakit, maka ketika berumur 11 tahun, orang tuanya mengubah namanya menjadi Soekarno. Nama tersebut diambil oleh seorang panglima perang dalam kisah Baratayuda, yaitu karena menjadi Karno. Dalam bahasa Jawa huruf A menjadi O, sedangkan awal langsung memiliki arti yang baik. Ketika menjadi presiden, ejaan Soekarno diganti olehnya menjadi Soekarno, karena menurutnya nama tersebut menggunakan ejaan penjajah atau bel kalian. Tetapi ia tetap memakai nama Soekarno karena tekalian tangannya tersebut adalah tekalian tangan yang tercantum dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang tidak bisa diubah dan tidak mudah untuk diubah setelah 50 tahun. Sebutan akrab Soekarno adalah Bung Karno. Di beberapa negara barat, nama Soekarno kadang-kadang ditulis Ahmed Soekarno. Karena ketika Soekarno pertama kali berkunjung ke Amerika Serikat, wartawan bertanya-tanya, siapakah nama kecil Soekarno? Karena mereka tidak tahu dan tidak mengerti kebiasaan orang Indonesia yang hanya memiliki satu kata untuk nama atau tidak mempunyai nama keluarga. Soekarno menyebutkan bahwa nama Ahmed ia dapatkan ketika menunaikan ibadah haji. Soekarno dilahirkan dengan seorang ayah yang bernama Raden Sukemi dan ibunya yang bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Keduanya bertemu ketika Raden Sukemi yang merupakan seorang guru ditempatkan di sekolah dasar pribumi di Singaraja, Bali. Nyoman Rai merupakan keturunan bangsawan dari Bali dan beragama Hindu. Sedangkan Raden Sukemi beragama Islam. Mereka memiliki putri yang bernama Sukarmini sebelum Soekarno lahir. Ketika kecil, Soekarno tinggal bersama kakeknya, Raden Harjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Jasa I.R. Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Bung Karno, begitu ia disapa, merupakan tokoh intelektual karismatik yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa penting pergerakan nasional. Lewat orasi-orasinya, Soekarno berhasil membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia untuk terbebas dari penjajahan. Karena itulah Bung Karno mendapat julukan Singa Podium. Mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia. Perserikatan Nasional Indonesia, atau disebut juga PNI, merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh Soekarno pada Juli tahun 1927. Soekarno dipilih menjadi ketua karena dianggap paling populer dan paling mampu memimpin organisasi tersebut. Dalam anggaran dasarnya, PNI menyatakan bahwa tujuan PNI adalah bekerja untuk kemerdekaan Indonesia. Perkumpulan ini menjadikan nasionalisme sebagai haluan ideologi, sebab Soekarno menegaskan bahasa nasionalisme adalah ideologi yang mampu menyatukan berbagai perbedaan dan melampangkan jalan menuju kemerdekaan. PNI pun dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda karena menyebarkan ajaran-ajaran kemerdekaan. Pada 24 Desember 1929, Soekarno ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda. Beliau dan beberapa anggota PNI lainnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Terang-terangan menentang imperialisme. Bung Karno merupakan sosok yang vokal menentang kesewenang-wenangan penjajah. Setelah ditahan karena dituduh hendak menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda, Soekarno dengan lantang membacakan pembelaan yang ia beri judul Indonesia Menggugat pada 1930. Hal yang perlu digarisbawahi dalam pidato ini adalah pidato tersebut bukanlah pembelaan Bung Karno terhadap dirinya sendiri, melainkan pembelaan terhadap PNI. Soekarno menyampaikan kritiknya terhadap imperialisme dan menyebut Belanda menerapkan politik drainase yang menghisap dan mengalirkan kekayaan Indonesia ke negeri-negeri imperialis yang menyebabkan kemelaratan rakyat Indonesia. Isi pidato bernada sindiran keras tersebut cukup mengusik Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Andries Cornelis Dirk de Graaf dan jajarannya. Kepercayaan diri dan sikap Bung Karno yang berapi-api di hadapan pengadilan kolonial membangkitkan semangat perjuangan. Aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno turut mengemukakan 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia merdeka kelak. I.R. Soekarno juga tergabung dalam Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan dasar-dasar negara. Selain itu, beliau juga terlibat dalam pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar atau disebut juga UUD.
Yang terakhir, merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Bung Karno dikenal sebagai proklamator, sebab beliaulah salah satu penyusun naskah proklamasi dan orang yang membacakan teks bersejarah tersebut. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 3 dini hari, naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo di kediaman Laksamana Tadasi Maeda. Akhirnya, pada pukul 10 pagi, di hari yang sama, naskah proklamasi dibacakan oleh Bung Karno di halaman rumahnya di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 dalam suasana khidmat. Inilah momen bersejarah Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Sekian presentasi saya mengenai IR Soekarno. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.